Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Mari akhir pekan kita mulai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca kitab Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Gunakan kuasa Allah untuk melawan si jahat. Dalam bacaan hari ini kembali kita menemukan banyak lambang. Pertama, perempuan yang hendak melahirkan, menggambarkan bangsa Israel yang dipilih oleh Allah sebagai umat yang diselamatkan, serta melalui bangsa ini pula Mesias dilahirkan, yaitu Kristus. Israel menjadi bangsa yang terhormat dan dihargai di mata Allah. Kedua, ular naga berwarna merah padam, menggambarkan iblis dan kuasanya yang juga besar. Ketiga, anak yang dilahirkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keempat, keturunan lain dari sang perempuan di atas, yaitu menggambarkan seluruh orang percaya. Kita menemukan bahwa baik perempuan, anak yang dilahirkan, maupun keturunan dari perempuan tersebut sama-sama diincar oleh si naga, menggambarkan permusuhan antara iblis dan Allah beserta semua umatnya.
Penglihatan di atas hendak menyatakan bahwa sejatinya si jahat selalu mengincar umat Allah agar tersesat dan hidup dalam dosa. Namun demikian, Allah yang berkuasa jauh melebihi segala kuasa dunia tidak akan dapat dikalahkan oleh kuasa iblis. Selama umat Allah berpegang pada kesetiaannya kepada Allah, kuasa Allah sanggup mematahkan kuasa si jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita perlu waspada. Waspada terhadap serangan si jahat yang selalu mengincar kita. Waspada bahwa kita tidak luput dari pandangan si jahat. Dan waspada saat kita sedang dalam upaya disesatkan. Dan waspada juga saat kaki kita melangkah menuju dosa. Di samping itu, kita juga perlu bersikap untuk mematahkan kuasa si jahat. Dengan apa? Patahkan kuasa si jahat dengan kuasa Allah. Karena hanya oleh kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, si jahat dapat ditaklukkan dan kita beroleh kemenangan. Mari kita syukuri bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kuasa di dalam nama anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, yang mengiring kita, melindungi kita, menjagai kita dari segala kuasa si jahat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau tidak serta-merta membiarkan kami menjalani kehidupan sendirian. Bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa yang begitu besar di dalam nama anak tunggal-Mu, Yesus Kristus. Dan firman-Mu mengajarkan bahwa hidup sebagai umat yang telah diselamatkan juga tidak lepas dari tantangan, bahkan pencobaan. Kami diingatkan bahwa sejatinya si jahat selalu menunggu waktu untuk menyesatkan umat Tuhan. Maka bantu kami Tuhan, agar kami bersikap waspada atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak disesatkan. Demikian pula ketika kami harus menghadapi peperangan rohani, kiranya kuasa anak-Mu Yesus Kristus turun atas kami dan membantu kami untuk mematahkan segala kuasa si jahat. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus segala kuasa tunduk. Tuhan, kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.